misalkan ada dua kemeja berbeda, setengah yang sini sama setengah yang sini itu tuh beda, jadi dipotong, disambungin lagi, harga jual bisa lebih tinggi bro. Jangan karena murah terus jadi seenaknya beli, kan ujung-ujungnya masuk lemari udah diem gitu aja. Iya percuma juga sih kan, bohong dong. jadi lap bekas lagi, jadi keset lagi, ya keset masih ada gunanya. Kalau lapuk terus nggak bisa kepakai lagi, terus kebuang juga. Terus rencana yang tadi yang segala zero waste segala macamnya gagal lagi. Hai Urbanis, balik lagi bersama gue, Abdal tentunya. Dan sekarang kita kedatangan tamu yang sangat-sangat ditunggu, tapi keren sih, cuman skip kadang gitu. Hai. Hai. Namanya siapa? Saya Lukas. Oh Lukas. Iya. Gitu. Ini ada apa ya kayak gini? Maksudnya ini apa nih sebenarnya? Oh gitu. Jadi di sini ini sebagai ini ruang interogasi. Oh. Interogasi. Gua interogasi. Interogasi gitu. By the way, itu tapi baju lu kayak keren ya. Mantep ya? Mantep. Parah. Nggak kayak baju gua. Tapi gua juga keren sih sebenarnya. Keren. Oke lah. Iya dipinjemin gimana sih lu? Gila kali, gua biasa pakai pas hutang. Baju menurut lu keren? Keren. Ini Keren gua banget lah. bekas tau. Nah serius lu? Thrift shop ini belinya gua. Serius lu? Serius gua. Anjir. Gua iya emang thrift shop ya. Emang Iya. lagi booming ya. Lagi booming sih. Lagi emang. booming ya nggak sih kayak gue ngeliat banyak banget tuh oleh shop tuh teman-teman gue juga banyak sih yang apa namanya yang bukan ikut cuman jadi jualan juga dan lain. Tapi thrift shop sendiri ya gitu. Nih Kas, thrift sendiri kayak gimana kalau kita bahas aja deh. Boleh tuh diulik. Seru juga sih menurut gue itu. Seru banget. Oke, let's talk about it. Nih Kas, jadi tadi tuh gue baca beberapa artikel dan menjelaskan soal thrift shop itu apa sih gitu kan. Nah ini kalau gue baca nih kan, thrifting juga dapat disebut dengan sebagai kegiatan membeli barang bekas pakai. Dengan catatan bukan berarti kualitas barang yang dijual tidak begitu bagus. Sebaliknya barang yang dijual toko thrift biasanya masih dalam keadaan baik. Oke, berarti thrift shop ini tuh bukan baju doang ya kayak. Iya, orang banyak dengernya baju doang. Emang sih banyak yang dijual, emang mungkin paling banyak dijual baju ya. Iya, gitu. Cuman sebenarnya yang kayak setahu gue nih, yang pokoknya barang elektronik kayak gitu-gitu tuh masuk thrift shop juga. Elektronik juga kayak Masuk. gue motor bekas itu thrift. Mungkin. Ya, mungkin. Ya, pokoknya santai lah. Kayak mall rongsok tau gak sih lu? Mau rongsok. Iya, yang isinya barang elektronik semua. Itu thrift. Thrift shop juga. Oke. Nah, Mungkin karena di sini banyakan baju, orang jadi langsung thrift shop baju. benar. Jadi kayak mungkin kan, ya sih kan kali zaman gitu kan. Woi, bray, gue mau nge-thrift nih gitu. Iya, pasti kemana? Pasar Senen. Iya, beli apa? Beli baju. Gue sih beberapa kali ya, bukan beberapa kali tapi gue mempunyai beberapa teman yang kayaknya itu kalau misalkan yang berbau-bau seni nih teman gue, tapi baju nge-thrift semua itu gimana sih stereotip itu bener gak sih? Gimana ya? Bener-bener kagak sih menurut gue. Maksudnya kalau lu gimana? kalau gue emang mungkin ya setengah nge-thrift, setengah enggak. Setengah thrift, setengah enggak. Teman-teman gue yang emang anak seni juga kebanyakan kayak gitu sih. Nggak semuanya selalu kayak wah bener-bener dari ujung kepala sampai ujung kaki thrift shop semua. Cuman ya kalau emang ada barang dari thrift shop yang cocok, sikat. Kalau emang ternyata barang baru yang cocok, ya sikat juga. Gitu. Jadi bukan masalah gue harus thrift shop banget nih gitu, enggak juga. Karena gue anak seni gitu. Iya. Enggak gitu. Enggak. Oke Kas, lanjut nih. Gue masih penasaran sih sama thrifting shop ini kan. Kayak jadi kayak booming banget, terus banyak juga yang akhirnya ngejolin barang bekas gitu. Betul. Nah ini kira-kira ada nggak sih Kas pemicunya gitu? Dari apa namanya, dari kenapa sih kok si thrifting shop ini bisa naik banget lah? Berapa tahun belakangan ini? Ini gitu loh, yang gue lihat. Gimana tuh menurut lo? Kalau menurut gue, coba sambil kita lihat di sini aja kali Bisa ya. gitu kan. Ini dari artikel yang kita lihat nih. Kompas, Bray. Oke. Nih, thrifting menantang kreativitas dalam styling. Nah, bener sih menurut gue gimana itu. tuh menurut lo? Soalnya kalau gue lihat nih biasanya, apalagi pas awal-awal thrift shop naik tuh ya, maksudnya kalau zaman sekarang mungkin pakaian yang, ini kita ngomong thrift shop pakaian ya, mungkin bajunya udah mulai banyak jenis ya thrift shopnya. Kalau dulu pas awal-awal tuh pasti bener-bener vintage, yang kayak jadul-jadulan gitu. Iya benar. Makanya ya itu bisa ya kayak dibilang ini ada tantangan dalam stylingnya juga.
Nyari yang biasanya kadang nyari yang anti mainstream. Bisa Cari kan. ke thrift shop. Ada orang yang emang gak suka ngikutin zaman. Pengennya gue pengen beda gitu kan. Pengen nge-counter dah pokoknya. Pokoknya gue banget nih anaknya gitu. Pasti. Lu gitu gak tapi? Dulu ya. Sekarang gimana? Enggak sih. Sekarang enggak. Beneran nih? Beneran. Tapi yang gue lihat yang setelan kayak gini doang, lu doang sih. Gondrong, kumisan. Ganteng. Aduh. Enggak. Gimana? Enggak banget sih ya. Sorry. Cuman kasih lu keren sih. Lu punya cewek gue enggak? Kasian banget gue sama temen gue yang satu ini dah. Sakit hati. Dia jomblo bro. Sis. Siapa tahu ada yang mau. Bro. Oke, Kas. Itu yang pertama tuh itu tadi. Yang pertama. Nah, yang kedua apa, Kas? Coba kita lihat nih. Ini kita lokit artikel-artikel yang Oke, coba lihat ini. Yang kedua nih. Oke. Lebih murah. Nah, nih pasti. Lebih murah. Murah gila. Murah gila dan tapi dengan harga yang murah itu kualitasnya gimana, Kas? Kalau dari yang gue pernah rasain ya, ini baju gue yang ini nih, ini kemeja tebel. Kemarin dapetnya sih menurut gue harganya 120.000. Gue nggak tahu ya menurut orang itu murah atau mahal. Cuman kalau gue lihat yang lain tuh ada thrift shop yang lain juga jual baju flanel lain yang lebih tipis, 120.000 juga. Jadi harga murahnya itu ada mungkin yang harganya biasa aja, tapi ada juga yang emang murah. Dan kadang untung-untungan juga, lu bisa dapet yang murah banget, barangnya asli masih bagus, itu bisa-bisa aja tuh dapetnya gitu. Dan apa namanya, dari harga yang murah itu juga, berarti kita harus nyortir banget sih. Kita harus lihat, kayak berarti lebih baik kita datang ke tempatnya ya, dibanding kita all shop. Karena kan kalau all shop gue takutnya beli baju thrifting tergantung all shopnya dulu. Tergantung. Kita lihat-lihat dulu all shopnya. Cuman enaknya kalau langsung ke tempat, lu nggak peduli tokonya kayak gimana, lu nggak peduli reputasi tokonya, tapi lu tahu lu langsung lihat gitu, kan ada enaknya tuh. Oh iya benar. Ada yang kayak gitu sih. Oke, keren juga ya ternyata. Mungkin itu yang bikin makin seru, orang jadi kayak wah ada untung-untungannya, ada harga naik turun nih, orang jadi kayak ada pemicunya gitu. Pemicunya ada gitu. Oke, thrifting shop ini berarti emang di kalangan anak muda sih emang keren banget. Jadi kayak ada hobinya gitu. Ada hobinya juga gitu. Plus mungkin di masa pandemi ini ya, kayaknya mungkin kayak kita kadang lebih harus struggling buat makan lah dibanding buat beli baju gitu. Kayak ya udah orang lebih baik kalau misalnya pengen pakai baju baru ya thrifting gitu. Walaupun bukan baru ya. Iya, di lemarinya ada yang udah nggak kepake, jual gitu. Oke, keren banget sih. Jadi ada peluang usaha baru lagi. Betul. Ada juga kayak alternatif ketika kita emang butuh baju baru, walaupun itu bekas gitu. Oke. Terus nih ada lagi nih di artikel ini nih. Apa? Kesadaran akan keberlanjutan. Karena masyarakat mulai memahami bahwa baju bekas merupakan sumber limbah. Itu kampanye-kampanye zero waste, go green, itu tuh bisa menjadi salah satu pendorongnya sih. Oh, oke. Soalnya apa ya? Kayak ya lu baju udah nggak kepake, nggak kebuang gitu aja. Jadi bisa ke orang lain. Lagi. Atau mungkin kalau misalkan lu anak seni kan, itu bisa lebih lebih misalkan baju-baju bekas ya dijadiin apalah. Dikasih apaan-apaan, dikreasiin dan dijualnya bisa jadi ya mungkin kalau emang kreasinya sangat bagus lebih mahal daripada pas beli awalnya. Oke, benar. Jadi bisa jadi perputaran ekonomi lagi. Parah, keren betul banget. Seni banget nih anaknya abis. Lukas Manduen. Salah. Bukan. Sun Lukas. Pasti. Oke. Kas, berarti Kas, kalau misalkan tadi kan gue juga takut kan. Maksudnya kayak gue takut beli baju thrift yang robek lah atau gimana lah gitu. Berarti kan pasti ada tips-tipsnya dong. Buat gimana cara sih supaya kita itu mungkin bener lah untuk nge-thrift. Belanjaannya aman lah. Aman gitu. Nih gue baca artikel kan kayak ini yang pertama tipsnya adalah belanja sesuai dengan keperluan. Wah itu emang kalau nge-thrift tuh nagih apa gimana sih, Kas? Gimana ya? Sebenarnya gue sendiri pernah lah dibilang sering banget nge-thrift. Gue bukan orang yang sangat sering. Tapi beberapa kali emang ada beberapa baju gue yang nge-thrift. Dibilang nagih untuk gue pribadi enggak. Untuk lo pribadi enggak? Gue emang belanja ya udah kalau emang gue butuh gue beli. Kalau gue nggak butuh ya nggak usah. Cuman emang bener sih dari teman-teman gue tuh ada beberapa yang kayaknya thrifting hot banget seru banget. Soalnya itu tadi yang kita omongin bisa dapat style yang aneh-anehan yang berbeda dari biasanya. Jadi bawaannya kayak gue harus beli lagi. Wah ini beda lagi dari biasanya. Beli lagi. Jadi kayak
kadang mungkin ya biasanya itu 400.000 cuma buat beli satu baju kalau misalkan yang bukan barang bekas gitu. Cuman ini 400.000 bisa beli 100 banyak. baju, bisa 5.000 baju gitu kan, apa 6 juta baju gitu. Gue nggak tahu kan gitu. Jadinya mungkin kalah punya orang. Iya. Makan baju gitu gini ya gitu. Enggak. Gue nggak mau praktekin gitu sih. Iya, blow on jadinya. Iya betul. Untung paham gitu. Berarti emang harus tahan mental. Nafsu sih sebenarnya. Iya. Maksudnya jangan karena murah terus jadi seenaknya beli. Kan ujung-ujungnya masuk lemari udah diem gitu aja. Iya, percuma juga sih kan. Bohong dong. Jadi lap bekas lagi, jadi keset lagi. Ya keset masih ada gunanya. Kalau lapuk terus nggak bisa kepakai lagi, terus kebuang juga. Terus rencana yang tadi yang segala zero waste segala macamnya gagal lagi. Pasti gagal kan. Sirna dong kalau kayak gitu ceritanya. Ih, Firza banget anaknya. Parah. Gila. Lu ngomong mirip sih, gondrong. Enggak. Kerennya enggak sih, cuma gondrong aja. Kerennya kayak gini. Coba mainin kumis dulu. Oke. Sebenernya gue barusan mau giniin kumis gue. Cuman karena lo ngomong gitu gue kayak jadi, aduh, malas banget ya. Kayak nyukur gue. Oh iya. Pala lo gue cukur. Oke, nomor 2. Nah, ini tips yang kedua itu hati-hati dengan brand palsu atau KW. Lah, itu gimana, Kas? Brand palsu atau KW. Kalau dari gue sih sebenarnya gue kalau beli barang thrift gue nggak pernah merhatiin merek. Soalnya kadang ya ini bener takutnya brand palsu atau KW. Mendingan gue beli barang yang unbrand yang nggak ada brandnya atau yang brandnya kecil. Atau mungkin kayak gini nih maksudnya brandnya nggak kelihatan juga jadi nggak ketahuan juga itu palsu atau enggaknya. Ya, tapi ini emang unbrand juga sih. Gue emang pokoknya ngejar yang unbrand yang malah lo lebih milih yang unbrand dibanding yang punya brand tapi KW kita iya gitu. Jangan dah. Soalnya gitu. Bisa jadi aja kalau nggak salah nih, pas tau gue bajunya itu kan datangnya kayak bal-balan satu bal gede itu isinya baju semua. Oh iya, gue pernah lihat. Kan bisa jadi ada nyampur yang asli sama yang KW nyampur di situ. Iya. Kalau lu beruntung mah ya bisa-bisa aja lu dapetnya yang asli dengan harga sangat murah. Oh iya, bisa. Bisa aja tuh kayak bisa gitu. Keren. Itu beruntung banget sih. Beruntung banget, parah. Beruntung banget sih gitu. Dan emang barang bekas tuh pasti jatuh ya. Harganya gitu kan. Jauh banget sama yang baru. Nah, oke, ini tips yang ketiga ini. Desain jadul tapi tetap berkualitas. Iya. Yang itu gimana, Kas? Kayak lu gini. Ini desain jadul gak maksud? Ini apa? Corduroy apa sih namanya? Corduroy. Nggak tahu juga sih gue ngomongin. Gimana? Corduroy? Apa? Cordura. Enggak. Lucas. Fedora. Apaan sih? Nggak jelas kan lu? Kurang. Lanjut. Kenapa sih, Kas? Tadi kita ngomongin apa sih? Ini baju lama tetap berkualitas. Kita ngomongin thrift shop ya? Iya. Sorry. Lu kepikiran istri yang mana nih? Desain jadul tapi tetap berkualitas. Gimana tuh? Ya itu tadi yang kalau lu barang thrift shop, barang bekas, ya barang-barang lama. Ya sebenarnya sih sama aja kayak yang dari tadi kita udah omongin. Ya lu dapet barang-barang yang udah jadul-jadulan gitu, vintage-vintagean gitu. Berarti mungkin tetap berkualitas itu kalau berarti kayak misalnya kita harus periksa nih nodanya banyak atau enggak. Nah, itu juga lu harus cek-cek juga sih terus kualitasnya. Kayak baju putih itu udah menguning atau gimana gitu. Atau mungkin kalau thrift kalau udah menguning itu apa seninya apa gimana gue nggak tahu bisa. Gue juga kurang. Itu tergantung yang make. Karena kalau lu kan seni banget nih, berarti anaknya filosofi banget. Aduh. Gitu. Berat kan? Berat gitu kan. Berat. Kayak ini baju lu ada kotak-kotak filosofi apa? Ini kotak-kotak maksudnya kayak muka lu kotak. kayak apa tuh namanya? Adudu. Cocok tuh kayak metal adudu. Bangsat. Emang lu gila orang. Tadi kan kita sempat ngomongin dikit tuh ya yang tentang online atau datang secara langsung. Gue pernah soalnya sekali beli yang online ada bolongnya. Ada bolongnya. Terus di situ sih gue kayak apa ya? Ada beberapa online thrift shop yang dia ngasih tahu, nih ada kerusakannya di sini. Tapi ada juga yang beberapa yang kagak. Nah itu mungkin lu lihat dulu thrift shop yang udah lihat testimoni lah. Testimoni orang-orang. Kalau yang online, kalau yang offline ya lu bisa datang langsung. Oke. Gitu. Benar. Cuman mungkin sih kalau gue pribadi kayaknya, tapi sih nanti dulu sih gue untuk nge-thrift gitu, karena kan lagi zamannya nggak boleh kemana-mana kan, jauh-jauh lah, keramaian gitu. Keramaian jangan dah lagi. Cuman iya kan, seandainya gue akan mencoba untuk thrifting gitu, kayak gue lebih ke tempatnya deh. Langsung mungkin. ya? Langsung. Biar lihat langsung gitu ya? Biar lihat langsung, karena gue jujur juga, kan gue kan anaknya rada blow on soal fashion kan, gitu. Bukan rada, emang blow on ini kan ada wardrobe di sini. Gue juga pinter sih sebenarnya. Cuman gue nggak mau bilang gue blow on. Tapi kalau gue ya udahlah, orang nih baru tahu kan, nggak sih nggak ada yang tahu gue.
Nah ini kayak nomor 5 ini sedikit sentuhan modifikasi atau permak. Oh berarti Coba kita baca dulu dikit. Yang dimaksud dengan memodifikasi ulang adalah misalnya seperti permak baju sesuai dengan panjang atau lebar pada bagian celana. Oh. Gimana tuh maksudnya tuh? Kalau dari yang gue liat nih, jadi mungkin aja lu beli bajunya, ya udah yang udah rusak pun nggak apa-apa. Aduh, salah lu benerin lagi sendiri. Oke. Tapi itu ya lu harus lihat juga dari awal. Kalau emang rusak ya mungkin harganya juga jangan sampai ketinggian dong. Iya, kasihan elunya yang beli. Masa gue beli baju robek harganya 5 juta gitu. Tapi kalau Gucci segitu gak sih? Nggak tahu deh gue. Nggak tahu, gue juga nggak ngerti masalah gitu-gituan gitu. Cuman ya udahlah gitu. Karena ini tren anak muda gitu kan. Bisa aja kayak gue ada nih temen gue pernah dia sweater udah bekas. Mungkin dia bosen ya. Terus dia kayak dipasangin patch buatan dia sendiri gitu. Wah, keren. Itu mantep tuh. Atau nggak mungkin disablon ulang. Atau waktu itu gue pernah nemu, gue lupa banget tuh namanya apa. Jadi kayak bajunya, ini tapi dari thrift shop juga ya. Misalkan ada 2 kemeja berbeda. Setengah yang sini sama setengah yang sini itu tuh beda. Jadi dipotong, disambungin lagi. Harga jual bisa lebih tinggi, bro. Itu kreasi banget. Kreasi banget pokoknya. Kreativitas banget itu. Itu emang anak seni doang sih yang bisa ya. Enggak juga sih, cuman kayaknya Lukas ini bisa banget gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau bikin seni-seni yang mungkin dari baju atau apa, bisa hubungin dia. Instagram apa, Kas? Nggak perlu tahu, kan juga lu tahu. Tadi juga muncul di sombong sini. Banget dah. Udah dimunculin nama editornya apa enggak. Gue nggak tahu sih editornya bakal baik sama gue apa. Oke, Kas. Jadi berarti dari tadi kita udah ngomong soal thrifting ya gitu. Ternyata emang jadi pertama bahwa thrifting itu bukan cuma baju bekas doang gitu, tapi ada banyak barang gitu kan. Tapi yang tren sekarang ya baju gitu kan. Fashion terutama. Dan terus yang kedua tadi udah kita obrolin soal naiknya gimana nih, apa pemicunya gimana gitu. Tadi udah kita obrolin. Yang ketiga juga tips-tips kan dari artikel Kompas ini. Nah, yang terakhir nih, Kas, ada nggak sih pesan-pesan buat orang yang nanti untuk pengen thrifting, gimana tuh? Kalau dari gue sih, ya mungkin mirip lah sama yang dari tadi kita omongin. Belanja ya sebutuhnya aja. Kalau emang nggak perlu, tapi ngeliat, waduh, kayak pengen banget punya segala macam, mending pikir 2 kali sih, yakinin dulu kalau emang lu mau beli. Terus juga kalau lu dapetnya yang misalkan ternyata ada bolong segala macam, ya kalau bisa dikreasiin, kenapa enggak? Rasa kepemilikan lu sendiri tuh makin berasa di situ. Lebih berasa lagi sih menurut gue di situ. Iya. Sama ya perhatiin harga juga sih. Maksudnya ada orang yang jual mahal karena mungkin emang udah dibersihin segala macam dulu sama dia, udah dikerasiin juga. Bener. Ada juga yang mungkin jual mahal emang nyari untung doang. Hati-hati juga kan. Hati-hati tuh. Hati-hati. Oke, benar. Harus hati-hati juga. Sama yang terakhir nih, jangan lupa bahagia sih. Iya. Iya benar. Nih lu tau gak sih senyum gue fake banget gak? Gue pengen bikin 1 quotes dong. Apa? Sikat. Acara lu kan? Oh ya, acara gue ya? Iya. Ketampanan itu adalah keren. Gitu guys. Ketampanan itu keren. Keren banget. Ketampanan itu adalah keren. Ini gua gak ngerti. Direkturnya mau nge-cut aja sih biar kita udahan aja. Udah ya. Oke, guys. Thank you banget semua nonton. Kas, thank you banget ya. Parah. Udah meluangkan waktu untuk ngobrol dengan orang yang pinter kayak gue. Pinter. Keren, pinter, ganteng, Chico Jericho banget gue. Ya kan? Lihat muka gue. Ini nanti di zoom coba. Ini kayak gini nih. Zoom muka gue. Itu ganteng banget abis. Asli. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Dadah.